turutan sing digedeng. Mbak, Pulang kok ngendi bae kowe? tenggane kanca-kanca niki napa? Ya, gek mrene, gek direwangi mboke, bubut cepe ya. Ya iki dibubut ta. Beres, Bu. Kalau cuma mencabut singkong aja sih, gampang. Kita tarik sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ternyata susah juga mencabut singkongnya. Hati-hati dong, kawan. Singkongnya belum berhasil tercabut, kamu sudah jatuh duluan. Enggak kenapa-napa, Bu. Ayo. Aku tahu, ini pasti karena tanaman umbi-umbian ini ukurannya besar dan tertanam jauh di dalam tanah. Kami jadi kesusahan deh menariknya. Lang, carane mbubut sepeke ora ngono kuwi, tak kandhani kowe rene ya, ben iso dibubut. Iki carane pripun, Mbak, niki? Yo iki tak dudoh ya carane mbubut sepeke. Wah, coba Ibu bilang dari tadi ada cara mudah mencabut umbi bernama lain Kastia ini. Kami kan nggak perlu capek-capek menariknya. Kata Ibu, hanya butuh seutas tali dan batang bambu yang kuat untuk mencabut umbi berkulit tebal ini. Ya, sing rasa, yo banter sing rasa, sing banter. Benar, kawan. Sekarang menariknya jadi lebih enteng. Ini karena beban singkong jadi lebih ringan dengan bantuan batang bambu. Hore, berhasil. Tuh, apa aku bilang? Singkongnya besar-besar. Ayo Lang, sing reserang, sepeda yo iki sepeda gede. Di kampungku, singkong biasa diolah menjadi tiwul. Jika harga beras sedang mahal, singkong tiwul lah yang menjadi makanan pengganti nasi. Wah, gedene pada tanganku to, Yo, Lang, kuwi gede, Lang. Elak kuwi di masaena lho. Iki yo gede, Lang. Wah, enak iki, Lang. Wah, iki lho, resik ayo diresik sik. Ayo kae dikono keranjang kae digo ngada iki. Yuk teman-teman, kita masukkan ke dalam keranjang. Pasti Ibu mau bikin tiwul untuk makan siang kita. Ibu tahu saja perutku sudah mulai lapar. Ayo Lang, sepeda digawa mulih Lang, ayo. Ayo. Nggih, Mbak. Ayo. Ayo kita ayo mulai. Desaku, Desa Setren, terletak di Kecamatan Slogohimu, Wonogiri, Jawa Tengah. Udara di sini sejuk sekali. Soalnya berada di kaki Gunung Lawu. Disinilah aku dan ketiga kawanku, Wawan, Faisal, dan Abdullah, lahir dan tumbuh. Lihat teman, indah sekali ya bentangan sawah di sela bukit. Inilah yang menjadi lambang desaku. Karena keindahannya, desaku ini juga menjadi lokasi persinggahan Laskar Pangeran Sambernyowo yang berjuang pada zaman penjajahan Belanda. Kami anak-anak Desa Setren selalu membantu orang tua dan rajin belajar agar suatu hari kelak kami bisa membantu desa ini agar lebih maju dan berkembang lagi, kawan. Inilah rumahku. Meski sederhana, bagiku inilah tempat terindah. Siang ini, aku dan ketiga temanku mau membantu ibu membuat makanan paling ngetop di Wonogiri. Yups, tiwul. Namanya lucu ya. Pada zaman penjajahan Jepang, singkong dan tiwul inilah yang jadi penyelamat warga desaku saat kesulitan mendapatkan beras. Setelah dikupas dan dijemur, hancurkan singkong dengan cara ditumbuk hingga menjadi tepung. Lagi pinggir kono kuwi lho. Ngono kuwi alon-alon coba terus lembut. Kalau sudah halus, beri sedikit air pada tepung gaplek hingga bentuknya lebih menyerupai nasi. Mencium aroma tepungnya saja membuat perutku makin keroncongan nih. Sip, udah cukup nih. Yuk, kita masukkan ke wadah kukusan. Kemudian kukus deh selama 20 menit. Meski sekarang kami sedang tidak kesulitan membeli beras, tradisi makan tiwul ini tetap ada loh teman. Tiwul dipercaya mencegah penyakit mah dan baik untuk penderita diabetes karena kandungan gulanya tidak seperti nasi. Wih, warnanya sudah mulai berubah kekuningan. Aromanya juga sudah harum. Berarti sebentar lagi matang nih tiwulnya.
Ini stek lagi. Oh iya, biar lengkap, makannya pakai kerupuk singkong sama sambal ulet. Dijamin nambah terus deh makannya. Wis Lang, diwule gek dintekne ya karo kanca-kancane, mbok arep nyang kebon meneh. Ya udah suan nggih, Mbak. Cuy, nasi tiwul siap disantap. Tunggu apa lagi? Serbu. Lezat. Nasi beras pun tak kalah enak rasanya. Kalau cuaca sedang sejuk dan cerah, biasanya kami sering bertualang ke hutan dan mandi di air terjun. Kita cari bekal untuk camilan di air terjun nanti, yuk. Menangkap jangkrik kayaknya seru nih. Cengkerik atau populernya jangkrik adalah serangga kecil yang mirip belalang. Di desa Setren, jangkrik biasanya dicari dan dimakan anak-anak sebagai camilan loh kawan. Rasanya yang gurih dan banyak protein lah yang menjadi alasan kenapa kami suka makan jangkrik. Mereka biasanya bersembunyi di tanah dan di sekitar tanaman-tanaman kering. Abdul, Faisal, cari yang teliti ya. Pada akhir musim hujan seperti sekarang, biasanya jangkrik-jangkrik mulai banyak dan mudah didapat. Kalau di kota, jangkrik-jangkrik ini dipelihara untuk dijual sebagai makanan burung atau ikan koleksi. Nah, kalau di sini gratis, tinggal lompat, hap, dapat deh jangkriknya. Hore! Sebelum kita mandi dan bermain, yuk kita bakar jangkrik dulu biar perutnya tidak kosong. Susun jangkrik ditusukkan kayu seperti ini ya. Kalau sudah, tinggal dibakar deh. Nggak perlu pakai bumbu. Yang penting, jangkriknya bersih dan tidak tercampur kotoran atau tanah. Kata ibuku, jangkrik memiliki banyak kandungan protein, asam amino, dan omega 3 yang berguna sebagai antioksidan bagi tubuh kita. Jadi udah pasti sehat ya teman. Bakarnya jangan terlalu dekat dengan api ya, biar nggak gosong. Oh iya Lang, ayo dipangan. Aduh Lang, Pak Lek golek kat mau kok nyandi. Oh, nggih, kula nyuwun ngapunten, kula ndek wau dereng pamit. Oh iya, engko wis bar adus bakar jangkrik dibantu Pak G ngarit, dimakani sapine ya. Nggih. Sementara menunggu paman cari batang bambu untuk membawa rumput nanti, kita mandi dan bermain di air terjun dulu yuk sahabat bolang. Ini dia yang namanya air terjun Girimanik. Indah ya. Karena air terjun atau bahasa di sini Grojogan Girimanik inilah desaku bisa terkenal di Jawa Tengah. Banyak wisatawan dari berbagai daerah jauh-jauh datang ke sini untuk mandi dan bermain. Selain jadi tujuan wisata, Grojogan ini dikenal sebagai petilasan Laskar Pangeran Sambernyowo. Karena disinilah pada zaman dahulu para laskar beristirahat. Mereka lah yang berjuang mengusir penjajah dari Wonogiri. Ayo kene. Wih, airnya dingin loh teman. Siap-siap menggigil. Kita harus hati-hati. Batu-batu ini cukup licin dan tajam. Pak De. Apa Lang? Anu niki nggih napa iki? Oh iki petilasane Ki Ageng Sambernyowo. Sampai kathah niku napa dirisik mawon? Ora apa-apa dirisik sampai Ageng. Ayo teman-teman, kita bersihkan tempat ini dari sampah-sampah ya. Sekarang ini, lokasi petilasan sering dijadikan tempat pertapaan dan berdoa saudara-saudaraku dari luar daerah. Sebagai anak asli dari desa Setren, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kami. Biar desa Setren lebih nyaman dan tambah terkenal.
hati-hati. Faisal, Wawan, Abdul, kita bantu Pak Deku ambil rumput ya. Hampir semua keluarga di desaku punya sapi loh kawan, termasuk pamanku ini. Supaya tumbuh sehat, setiap harinya paman harus mencari sekitar 10 kg rumput atau pakan ternak untuk makan sapi. Untungnya di daerah kami, persediaan rumput sangat melimpah. Jadi, sapi-sapi di desa kami tidak pernah kelaparan. Oh iya. Jenis rumput yang baik untuk ternak adalah kolonjono atau rumput gajah. Pilih yang segar dan hijau ya teman-temanku. Nih Pak Jeping lari. Oh iya. Wah, tidak ngerti kamu untuk itu Lang. Yo mikul cocol ya sih ya. Tuh, jangan tinggal udah hilang. Makan sapi. Sampai juga kita di kandang sapi paman. Pak De, niki sampun sore, sapine sampun luwe, ayo dipakani Pak De. Aja Lang, dipakani. Sapi-sapi ini sedang dalam proses penggemukan teman. Mereka pasti senang sekali lihat rumput yang kita bawa banyak dan bagus-bagus. Selamat makan sapi-sapi pintar. Kebanyakan penduduk desaku memelihara jenis sapi simpo. Itu loh, sapi yang mudah untuk menggemukkan. Jika makan secara teratur ditambah vitamin dan jenis makanan lain seperti konsentrat, sapi-sapi paman bisa bertambah beratnya hingga 100 kg dalam jangka waktu 6-10 bulan. Wih, gendut. Pak De, niki sapine sampun dipakan. Kula kalih kanca-kanca ajeng dolanan riyen. Engko nek wis sore ki ndang mantuk ya. Hati-hati ya. Boleh. Teman, hari ini aku dan kawan-kawan mau main ke sungai sekalian bantu ibu cari ikan lele. Di desaku, tradisi menangkap ikan lele dengan alat cikrak sudah ada sejak zaman penjajahan. Biasanya sehari setelah hujan, air sungai yang deras membawa serta ikan lele hingga ke daerah kami. Ikan-ikan lele yang terbawa derasnya arus sungai biasanya terjebak di bebatuan daerah tikungan sungai seperti ini. Batu-batu kita susun hingga dirasa cukup tinggi. Untuk itulah, ibu membutuhkan bantuan kami. Batu-batu di sini cukup besar dan berat. Kasian kan ibu jika harus melakukan semuanya sendirian? Desa Setren merupakan salah satu penghasil alpukat terbesar di Wonogiri. Ini karena daerah bukit dan dataran memang cukup baik untuk menanam buah berdaging tebal ini. Soal manjat pohon, kita anak-anak desa Setren jagonya. Asyik! Kata ibuku, di pohon alpukat juga terdapat kepompong yang juga lezat dan baik untuk perkembangan tumbuh kami. Jadi nggak sabar kepingin cobain kepompong alpukat. Wilang kenar popek kuwi sing kuning kuwi aja sing ijo ya, kuwi wis tuwek. Aja sing ijo ya. Kuwi lho sing kuning mau. Iya ya. Ya kuwi ya. Ya. Sing kuwi. Iki ya iki. Iki gak kuwi. Lang, kuwi wis cukup semono wae lho opek pokat. Saiki ngopek ungkring kuwi. nggih, Mbak, nggih. Ibu bilang semakin banyak kepompongnya, berarti semakin subur juga pohon alpukat dan kualitas buahnya bagus. Kalau niki dengan apa ta, Mbak?
Oh, iki dionceki ya, iki dionceki, mengko ya wis dionceki terus dibakar isine. Heeh, isine dibakar ya. Oh, niki nggih lho, Mbak. Selain untuk digoreng dan dimakan bersama nasi, kepompong alpukat juga biasa dibakar dan dijadikan camilan sehat bergizi tinggi. Mantap menawan. Nah, sepertinya perbekalan kita cukup hari ini, kawan. Kita singgah ke pondok seberang yuk. Sebelum bisa dimakan, kepompong harus dikupas dulu dan dibersihkan dari serabut-serabutnya. Nek mateng enak. Dibakar menggunakan alat seperti inilah cara yang paling mudah. Ingat ya kawan, jangan sampai warnanya hitam dan gosong. Oke, sing juga ini semuanya. Aroma dari pembakaran kepompong ini cukup harum loh teman. Mirip aroma jagung bakar. Pasti rasanya juga gurih dan enak. Wah, sepertinya mulai matang nih. Aku udah gak sabar mau mencoba makanan ini. Tambah panas lagi. Bukan teman. Bintang-bintang nih, enak banget wih. Onceknya ya. Enak. Wawan dan Faisal sepertinya ketagihan nih makan kepompong bakar. Selain proteinnya tinggi, kandungan penting di kepompong adalah zat asam amino yang baik untuk pertumbuhan. Enak lah. Enak iki. Dek, kula nyuwun pokate niku apa pun mateng? Oh, ya iki wis enek sing mateng, apa kowe gelem? Iki angger sing kene empuk terus kulite halus ngene iki wis mateng lho, Le. Kowe gelem ta? Nyempen tak bukane ya. Oh, nggih. Nah, yang pas untuk mencuci mulut, apalagi kalau bukan alpukat. Sahabatku si Abdul memang paling doyan makan alpukat. Sejak tadi, dia sudah tak sabar ingin merasakan alpukat hasil panen kami tadi. Pelan-pelan dong Abdul. Nanti kalau tersedak alpukat kan bisa bahaya. Mangan iki ra ngono kuwi. Carane mangan ra ngono kuwi, no. Jangan tiru cara makan si Abdul ini ya kawan. Mangan ki alon-alon. Iki salon-alon.